Mustafa apa ya? Ini bin Mustafa. Itu 1355 berarti tahun 1930-an. Ini tanggal, ini bulan. Berarti dia pada bulan Dzulqa'dah wafatnya. Adalah naskah pengobatan atau juga di dalamnya ada naskah warige, orang Jawa bilangnya pawukon. Walaupun beraksara Sasak atau dekat dengan bentuk Bali, kalimat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dias Nawaksara, pegiat aksara Nusantara, pelestari dan pemerhati manuskrip Nusantara. Saya berasal dari Kabupaten Lamongan. Saat ini aktif dalam kegiatan digitalisasi aksara Nusantara. Pertama-tama, penghargaan anugerah kebudayaan Indonesia ini bagi saya merupakan satu kebanggaan, mewakili teman-teman komunitas pegiat aksara Nusantara yang selama ini mungkin belum menjadi perhatian khusus, belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Yang kedua, penganugerahan ini bagi komunitas kebudayaan di Lamongan tentunya kami berharap bisa menjadi motivasi. Yang kedua, bisa menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan lebih luas, terutama konteks implementasi dari penganugerahan ini, yakni kepeloporan dalam aksara Nusantara bisa semakin luas dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Saya selaku generasi muda yang gemar terhadap keilmuan-keilmuan, terutama keilmuan-keilmuan yang original dari para leluhur kita di Nusantara, saya mencoba mencari dari mana kita bisa melihat, kita bisa menemukan sumber-sumber tersebut, dan ternyata sumber-sumber warisan intelektual bangsa Nusantara ini tercatat di dalam manuskrip. Sehingga sejak saat itu, sekitar tahun 2012, saya mulai menekuni, mempelajari manuskrip, mempelajari aksara Nusantara. Tujuannya adalah untuk mencari warisan intelektual yang adiluhung, yang bisa dimanfaatkan untuk generasi hari ini dan masa yang akan datang. Manuskrip adalah gudang misteri, yang mana untuk membuka misteri tersebut adalah dengan aksara Nusantara. Di dalam manuskrip itu terdapat banyak sekali warisan-warisan keilmuan yang tercatat, yang dicatat oleh leluhur kita, sehingga untuk membentuk suatu identitas kebudayaan, untuk membentuk suatu jati diri kebudayaan bangsa Indonesia, maka manuskrip adalah sumber paling otentik. Pasti adalah catatan sejarah yang paling otentik. Dari sanalah kita bisa menemukan kesejatian identitas bangsa Indonesia ini. Tahun 2012 pertama kali saya mempelajari aksara Nusantara itu adalah aksara Jawa. Saya belajar langsung dari waktu itu pacar saya yang kemudian sekarang menjadi istri saya. Setelah itu saya mulai mempelajari juga aksara yang lebih tua, yaitu aksara Kawi. Yang mana ketika saya belajar aksara Jawa itu, ternyata aksara Jawa ini bukan aksara tunggal, tapi merupakan turunan dari aksara sebelumnya, yaitu aksara Kawi. Kemudian saya belajar aksara Kawi dan belajar juga aksara di atasnya, aksara luhurnya Kawi, yaitu aksara Palawa. Lalu saya mulai berpikir, jika orang Jawa punya aksara, mungkin suku yang lain juga punya aksara. Misalnya suku Sunda atau suku Bali. Dan ternyata betul, saya mulai mempelajari aksara Sunda, mulai mempelajari aksara Bali. Ketika sedang mempelajari kebudayaan Batak, saya belajar juga aksara Batak dengan 5 variannya. Aksara Batak Mandailing, aksara Batak Toba, Karo, Fakfak, dan lain sebagainya. Kemudian aksara Mbojo di Bima, aksara Lontara di Bugis, aksara Lota di Ende, dan lain sebagainya. Mana kurang lebih hampir semua, mungkin bisa bilang semua aksara-aksara di Kepulauan Nusantara saya coba pelajari, yang mana tujuannya satu adalah menggali keilmuan di dalam manuskrip tersebut dan mengimplementasikan
sumber-sumber itu ke dalam dunia digital sehingga bisa dimanfaatkan dan lestari sampai masa yang akan datang. Penerjemahan manuskrip yang saya lakukan pertama-tama perlu klarifikasi bahwa saya belajar aksara ini secara otodidak. Maka proses yang saya lakukan pun mungkin pada awalnya tidak sesuai dengan konteks keilmuan filologi. Tetapi setelah saya belajar banyak, kemudian bertanya kepada para ahli, saya mulai memproses penerjemahan manuskrip. Digitalisasi prasasti itu pertama-tama mulai dari membaca ulang dan membaca ulang isi manuskrip itu, kemudian mengetik isi manuskrip menggunakan aksara asli dari manuskrip tersebut. Bahkan setelah proses penerjemahan atau transliterasi manuskrip ini kami kembangkan dengan digital, kami mulai menerjemahkan, menulis ulang manuskrip itu bukan sekedar sesuai dengan bunyi teksnya, tetapi juga sesuai dengan bentuk aksara aslinya, dengan font yang meniru langsung dari manuskrip yang kami baca. Lalu setelah itu proses dari transliterasi dan penerjemahan itu kami upload ke website di nawaksara.id dan di situ bisa diakses secara terbuka. Ya, pertama-tama generasi muda itu yang kita harus pahami adalah apa interest dia terhadap kebudayaan. Ternyata generasi muda hari ini mereka gemar dengan sesuatu yang viral misalnya. Maka kami mencoba membuat konten-konten tentang aksara Nusantara yang menarik untuk ditonton, kemudian menarik untuk digunakan. Di antaranya misalnya bagaimana aksara Nusantara ini hadir di dalam fashion, dalam desain kaos, di dalam cover-cover buku, di dalam cover band misalnya, kemudian produk-produk UMKM di beberapa daerah didesain secara epik, secara menarik menggunakan aksara Nusantara. Tantangan menjaga manuskrip ini ada dua hal. Yang pertama tantangan secara internal, artinya bagaimana manuskrip ini dilestarikan. Untuk melestarikan manuskrip gampang-gampang mudah, tapi yang paling penting adalah bagaimana menjaga manuskrip ini tidak rusak. Tantangannya adalah bagaimana fasilitas atau bagaimana peralatan-peralatan untuk menjaga manuskrip ini tetap utuh, tidak rusak, cukup memakan biaya yang besar. Tantangan yang kedua, tantangan eksternal adalah pembaca atau pelestarinya itu sendiri. Yang paling terasa adalah masih minimnya generasi muda, bahkan mungkin generasi yang kelahiran tahun 50-60 pun sudah terlalu jauh dari konteks yang ada di dalam manuskrip ini. Misalnya ketidakmampuan sebagian besar masyarakat kita dalam membaca aksara Nusantara, sehingga tidak bisa membaca isi manuskrip dan kemudian tentunya juga tidak bisa melestarikan warisan keilmuan yang ada di dalam manuskrip ini. Melestarikan kebudayaan Nusantara ini adalah tugas kita bersama, bukan hanya tugas para tetua kita, bukan hanya tugas generasi muda, tetapi tugas seluruh elemen bangsa, baik masyarakat ataupun pemerintah. Namun, hal yang paling penting kita lakukan adalah bagaimana sesuatu yang adiluhung, yang telah diciptakan oleh para leluhur kita, diwariskan kepada generasi kita hari ini, bisa kita manfaatkan, bisa kita gali, dan bisa menjadi bekal untuk peradaban bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Maka setelah leluhur kita menanam dengan segala peradabannya, hari ini kita telah memanen. Jangan lupa generasi hari ini juga harus memanen peradaban sehingga bisa menanam peradaban sehingga bisa dipanen oleh generasi yang akan datang.